seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Selamat malam, pemirsa. Menahkodai sebuah partai politik membutuhkan visi yang tajam dan keteguhan hati. Membela keadilan di ruang sidang sebagai seorang pengacara, menuntut integritas dan keberanian tanpa kompromi. Namun, apa yang terjadi ketika dedikasi luar biasa tersebut dibawa ke garis depan pertempuran sosial demi menyelamatkan generasi bangsa? Hari ini, kami mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok yang tidak hanya bertarung di panggung politik dan hukum, tetapi juga turun langsung memeluk mereka yang rentan, mengulurkan tangan dalam perjuangan melawan jerat narkoba. Inilah kisah dedikasi kepemimpinan dan kepedulian nyata. Inilah sosok bersama Alex Budi Setiawan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tetap bersama kami di Sosok. Lahir dan tumbuh dari kesederhanaan desa, tidak memadamkan mimpi besar Alex Budi Setiawan untuk terus bermanfaat bagi banyak orang. Cita-cita mulianya bukan sekedar meraih kesuksesan pribadi, melainkan membawa perubahan nyata bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Menjalani peran ganda sebagai seorang birokrat sekaligus praktisi hukum, Alex menjadikan profesinya sebagai instrumen pengabdian. Bagi Alex, jabatan dan keahlian hukum adalah amanah untuk memperjuangkan keadilan, khususnya bagi masyarakat kecil yang membutuhkan uluran tangan. Tak berhenti di situ, nuraninya kian tergerak melihat ancaman bahaya narkotika yang mengintai generasi muda. Alex mengambil langkah nyata dengan aktif bergerak di bidang pencegahan dan penanganan narkoba, memberikan bantuan hukum serta edukasi agar anak-anak bangsa terbebas dari jerat zat terlarang tersebut. Dari pelosok desa, Alex Budi Setiawan membuktikan bahwa integritas, kepedulian lingkungan, dan keberanian melawan narkoba bisa berjalan beriringan demi membentengi masa depan bangsa. Inilah sosok hari ini. Baik Mas Alex, sudah lama, ini teman lama dan lama sekali kita tidak bertemu. Ya. Mas Alex bisa ceritakan bagaimana suasana tumbuh besar di keluarga Mas Alex yang dahulu? Saya lahir di sebuah desa terpencil di selatan Banyuwangi yang dahulu kala bernama Desa Tapanrejo, saat ini bernama Desa Tambakrejo yang berada di wilayah Kecamatan Muncar. Keluarga kami adalah keluarga petani, bapak petani dan sedikit pengusaha di bidang kecil-kecilan. Jadi suasana di desa kami, tempat kelahiran saya itu adalah suasana desa yang sangat akrab sekali satu sama lainnya. Jadi kami tumbuh di situ, tumbuh sebagai seorang anak jelata yang ingin menikmati masa kecil, masa remaja yang baik di Banyuwangi ini. Diceritakan bagaimana Alex kecil? Alex kecil ini kalau menurut teman-teman saya atau menurut
orang-orang di desa saya adalah Alek yang pendiam, Alek yang tidak banyak neko-neko. Tapi saya ini dituntut untuk bisa memberikan sesuatu hal yang bermanfaat sejak kecil itu. Jadi Bapak menghimbau, meminta saya agar saya ini bisa memberikan hal yang bermanfaat sejak dari SD. Jadi SD itu kami sudah berupaya semaksimal mungkin agar saya bisa menunjukkan kepada orang tua saya bahwa saya ini bisa. Momen yang Anda ingat pada saat Anda kecil, kenakalan-kenakalan yang sampai sekarang membekas dan mungkin orang tua tidak tahu. Apa itu Pak Alex? Sebenarnya banyak sekali kenakalan-kenakalan saya, tapi masih di koridor kenakalan anak kecil. Ada yang sangat membekas kalau sampai hari ini saya ceritakan, itu sebenarnya adalah bentuk luar biasa orang tua saya mendidik saya. Jadi saya dididik untuk berdisiplin, dididik agar saya itu setia kawan, tetapi ada satu hal yang pernah saya lakukan itu. Saya setiap hari Sabtu sore itu pasti masuk ke kamar bapak ibu saya. Kan kamar saya sama ibu saya itu berbeda. Saya masuk ke kamar bapak ibu saya masuk di di bawah tempat tidur bapak ibu saya hanya untuk mencari uang-uang yang tercecer. Dan ternyata uang yang tercecer saat itu tahun-tahun 77, 78, 79 itu banyak. Ada 50 rupiah, 25 rupiah, 100 rupiah. Dan itu saya kumpulkan uang-uang itu. Dan itu terjadi terus sampai beberapa saat, beberapa minggu, beberapa bulan berikutnya. Tanpa saya memberitahu kepada orang tua. Tetapi uang itu ya saya pergunakan untuk teman-teman saya. Untuk berbelanja dengan teman-teman saya. Itu adalah bentuk sebuah pengalaman yang sangat berharga saya, yang orang tua saya sebenarnya sampai hari ini belum tahu. Baru di sini dibuka? Baru di sini dibuka. Itu pengalaman yang sangat berharga sekali buat saya. Oke, kalau di masa-masa SMP, SMA, kenakalan seperti apa sih yang dilakukan Alex dulu? Saya sekolah SMP itu di SMPN 1 Muncar, yang di sana terkenal dengan karakter yang keras. Teman-teman saya itu banyak yang keras ya, dari lingkungan yang keras, dari lingkungan yang memang karakternya itu membuat saya harus tumbuh menjadi sosok yang pemberani juga. Dari yang tidak berani, dari yang sosok yang sosok yang tidak suka beradaptasi, akhirnya saya menjadi berani, akhirnya saya suka beradaptasi dengan mereka. Jadi lingkungan saya yang keras, karakter yang keras di SMP 1 Muncar itu yang membuat saya itu mempunyai prinsip bahwasanya hidup ini memang harus dilalui dengan cara seperti ini. Ada yang keras, ada yang nggak keras, tapi semuanya harus tetap kita lalui. Atau mungkin pernah dibully waktu zaman-zaman sekolah dulu? Pernah beberapa kali, tidak sering tapi beberapa kali. Apa momen atau peristiwa yang akhirnya itu membuat Anda memutuskan untuk terjun di bidang yang Anda tekuni saat ini? Ceritanya itu panjang, jadi sejarah saya itu sebenarnya kalau dibuat versi buku itu bisa berversi-versi. Saya dulu itu juga seorang pegawai negeri sipil sebenarnya. Pegawai negeri sipil mulai tahun 1996 itu saya masuk mendaftar di calon pegawai negeri sipil CPNS, 97 diangkat sebagai PNS, tetapi pada masanya, pada waktu-waktunya itu sampai tahun 2014 atau 2015 itu saya resign dari pegawai negeri. Sejak dulu, apakah Mas Alex itu sudah menata, saya besok mau jadi lawyer? Sama sekali tidak. Sama sekali saya tidak terinspirasi atau tidak ada cita-cita ingin jadi lawyer, itu tidak ada sama sekali. Karena di desa saya itu tidak ada namanya cita-cita anak itu menjadi seorang lawyer, pengacara, itu nggak ada. Yang ada saat kecil saya itu cita-cita adalah sebagai dokter, sebagai pilot. Normatif ya? Normatif, waktu kecil seperti itu. Nah, saat menjadi lawyer itu ya saat saya resign dari pegawai negeri sipil 2014-2015 tersebut, 2017 itu
saya ada beberapa pilihan yang akhirnya saya memutuskan untuk mengambil PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebagai lawyer di Universitas Jember. Pemirsa, kisah perjuangan beliau dari titik terendah hingga mencapai kesuksesan memang sangat menginspirasi. Namun, apa sebenarnya rahasia dan titik balik yang membuatnya tidak pernah menyerah pada keadaan? Kisah selengkapnya usai jeda pariwara berikut. Sekarang nonton JTV dan akses berbagai fitur menarik jadi lebih mudah lewat JTV Hub. Download aplikasi JTV Hub di Play Store atau App Store. Setelah terpasang, buka aplikasi JTV Hub, daftar, masukkan data diri dan nomor handphone kamu. Kode verifikasi akan dikirim cepat dan aman. Kemudian, jangan lupa login ya dulur. Sekarang, nikmati siaran JTV, ikut event, isi survei, lapor keluhan, dan kumpulkan poin. Satu aplikasi, banyak manfaat. Ada di JTV Hub. Monggo, download dan login JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital, re. Woi. Apa ae sing ganggu ae wong Celuk ki mulai mau sing rungu-rungau. nagut lah rek ae. Timbangane nyek saka kuping runguhangi jelas-jelas. Iki ada barang baru. Ae. Mit, kopi loro mit. Ih, anyar maning. Oleh tekan ndi? Oleh jare nagut ora. Tukule tumbias nganggo picis dewek kon, nganggo picis dewek. Iya, maksudnya gitu gue iku. Cuman toko nang ndi? Maning rokok paren iki. Cukai hengono, bahaya iki rokok bodong iki. Mas Dino, tumben. Ya iku Amit, Mit. Iki mumpung ada rezeki kakange tak tukokno rokok. Ini nih yang bikin bangkrut pabrik rokok. Ini juga yang merusak pasar. Tidak bercukai berarti bodong kan? Tidak ada pemasukan buat negara. Bayar pajak pakai cukai itu penting buat kita dan akan kembali ke kita. Buat bayar rumah sakit, pemerintahan, jalan-jalan rusak, banyaklah pokoknya. Alah, sok tahu. Yang penting murah, enak, keluar asapnya, wes. Pokoknya ngudut, wes. Tapi bahaya. Kalau kamu beli barang ilegal, itu kamu bisa berurusan sama hukum, masuk penjara. Ini nih, lihat. Pemirsa, petugas gabungan menggagalkan pengedaran rokok ilegal di penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Tersangka terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Aduh. Apes nih kayak apes lopot iki gitu. Sarung suwek kecantol paku, antenono aku sing paling ayu. Ayo setuluran digital, re. Install, terus login JTV Hub dulur. Informasi penting buat sampean-sampean bisa dilihat kapanpun, dimanapun. Mau gabung event atau kompetisi, juga bisa daftar di sini. Yang mau magang di seluruh kantor JTV di Jawa Timur, yuk lewat sini. Sedang penelitian, tersedia fitur survei assessment yang praktis. Mau tahu di balik layar JTV? Bisa loh ajuin kunjungan sekolah, kampus, kantormu melalui JTV Hub. Dangdutan pas gabut, nonton streaming langsung. Dar, kumpulkan poin-poin, bisa ditukar kesempatan melebut TV, gratis. Yuk install JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital, re. Kembali ke layar kaca Anda. Di balik kesuksesan yang berkilau hari ini, ada masa lalu yang penuh dengan air mata dan penolakan. Di segmen ini, kita akan melihat kembali ke tahun-tahun masa lalu, saat Alex Budi Setiawan
harus menghadapi konflik sehingga ia rela melepaskan statusnya dari aparatur sipil negara atau ASN. Dan inilah titik balik yang mengubah air mata menjadi mata air inspirasi. Mas Alek, Ya. setiap perjalanan pasti ada badainya. Kapan momen terberat atau titik terendah dalam hidup atau karir Anda? Mungkin bisa diceritakan yang bagaimana Anda melepaskan statusnya sebagai ASN yang begitu banyak diidamkan oleh masyarakat kita. Jadi momen titik terendah saya itu adalah saat saya ini membuat sedih kedua orang tua saya. Membuat sedih bapak dan ibu saya. Momen itu apa? Momen itu adalah saat saya saat itu melepas pekerjaan saya sebagai seorang pegawai negeri sipil atau ASN saat ini disebutnya. Karena orang tua saya itu sebenarnya kan keinginannya dari ibu saya itu kan ingin anaknya menjadi seorang PNS atau ASN. Karena keluarga ibu saya itu banyak sekali yang menjadi ASN atau PNS. Dan saya menjadi tahun 96 itu. 97 sudah diangkat menjadi PNS. Sampai tahun 2015. Karena perjalanan hidup saya, perjalanan masa remaja saya itu, kalau SD itu saya anak yang baik sekali, anak yang sopan, anak yang berbakti pada orang tua. SMP saya agak mulai berani. Di SMA ini saya sudah menjadi sosok, benar-benar sosok remaja yang berbeda dari SD sama SMP. Jadi di masa-masa SMA ini saya sudah punya cita-cita, dan cita-cita saya ini tidak ada sedikit pun ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Jadi saat itu cita-cita saya adalah ingin mengembangkan bahasa Jepang dan bahasa Inggris saya. Maka saat itu kalau hari Sabtu kita pulang sekolah itu masih seragaman itu, saya berangkat naik kapal laut ke Bali. Saat itu ke Bali itu datang ke namanya di Denpasar itu, di Kampung Islam Kepaon itu ada teman-teman, ada senior-senior saya, kakak-kakak saya desa itu yang punya usaha nyablon di Kampung Islam Kepaon itu banyak sekali. Jadi kalau saya itu datang ke Bali itu pasti saya akan diterima oleh mereka. Dan saya di sana tidak diam, tidak duduk, tidak tidur, tapi saya langsung ke Pantai Kute, ke Legian Utara. Untuk apa? Yaitu untuk mempertajam ilmu bahasa Inggris dan bahasa Jepang saya saat itu, karena cita-cita saya ingin menjadi seorang guide yang punya bahasa yang fasih dengan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nah, momen apa yang membuat Mas Alek itu oke, fix saya harus meninggalkan ASN? Ya. Momen saya, jadi setelah saya tidak menjadi seorang ASN lagi, saya punya cita-cita lagi, tumbuh cita-cita lagi apa? Ingin membahagiakan kedua orang tua dan keluarga saya. Akhirnya setelah saya tidak menjadi ASN, saya itu sebenarnya sudah punya beberapa hal yang harus saya tempuh, maksudnya yang harus saya raih. Salah satunya apakah saya bisa menjadi dosen, karena saat itu saya sudah S2. 2015 itu saya sudah S2, lulus S2. Apakah saya memilih menjadi seorang dosen? Apakah saya masuk menjadi seorang kontraktor, belajar menjadi seorang kontraktor? Ataukah pilihan saya yang terakhir ini adalah sebagai seorang lawyer? Lawyer itu pilihan terakhir sebenarnya. Pilihan terakhir sekali. Tetapi ternyata saat saya sudah di fase yang sangat-sangat menyedihkan itu, hari itu yang ada itu adalah kesempatan untuk bisa mengikuti pendidikan profesi advokat PKPA di Universitas Jember. Maka saat itu saya langsung daftar di PKPA untuk menjadi seorang lawyer. Itu pilihan saya yang terakhir. Saya ada di bagian protokol, atau lebih tepatnya saya menjadi seorang ajudan atau sekretaris pribadi bupati itu. Saya sudah sejak tahun saya masuk PNS itu 2017. 2019 itu saya sudah menjadi ajudan. 2009 mungkin? Iya, 2009 ya. 2007 Anda masuk? Masuk. 2009 saya menjadi seorang ajudan dari Bupati Pak
Kolonel Purnomo Sidik almarhum. Sampai Bupati Samsul masih? Bupati Samsul saya masih menjadi seorang ajudan dan sekretaris pribadi Pak Samsul. Terus sampai sampai mendekati masa-masa saya resign itu. Lalu apakah keputusan keluar ini murni karena Anda ingin mengejar karir baru atau ada benturan idealisme dengan sistem birokrasi di dalam yang membuat Anda sudah merasa tidak nyaman dan tidak sejalan lagi? Intinya saya keluar dari ASN ini sudah, sebenarnya saya mulai awal sudah tidak enjoy sebagai ASN lah, karena cita-cita awal saya itu adalah di swasta, di wira swasta itu, hanya itu. Oke, lengkap sekali. Anda sudah menjadi ASN, sekarang lawyer, bahkan di partai politik juga ikut berkecimpung. Sekarang kita berpindah ke segmen yang tentang politik gitu. Sebelum gabung ke partai politik, bagaimana kehidupan Anda sebelumnya? Saya tahun 2017 sudah menjadi seorang lawyer, sudah dilantik lawyer di Pengadilan Tinggi Surabaya. Saat saya dilantik, beberapa hari kemudian saya diperkenalkan dengan seorang politisi lokal di Banyuwangi. Jadi lawyer, saya berkenalan dengan seorang politisi lokal, maka saya ditariklah sebagai wakil ketua saat itu, salah satu wakil ketua partai yang masih non parlemen. Apa yang membuat Anda kok sangat cinta, terpikat, jatuh hati dan nyemplung ke partai politik? Ya, jadi ini jiwa saya juga, sekali lagi saya sampaikan bahwa jiwa saya ini jiwa yang ingin merangkul setiap masyarakat. Kisah perjuangan Alex Budi Setiawan tadi mengingatkan kita bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berdampak. Nilai-nilai ketulusan dan kerja keras yang beliau bagikan tentu menjadi cermin bagi kita semua. Namun, inspirasi hari ini tidak berhenti di sini. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana gagasan besar beliau di masa muda kini bertransformasi menjadi sebuah gerakan nyata yang merangkul ratusan anak muda. Tetaplah bersama kami di Sosok Inspiratif. Kami akan kembali sesaat lagi. Sarung suwek kecantol paku, antenono aku sing paling ayu. Ayo setuluran digital rek. Install terus login JTV Hub dulur. Informasi penting buat sampean-sampean bisa dilihat kapanpun, dimanapun. Mau gabung event atau kompetisi juga bisa daftar di sini. Yang mau magang di seluruh kantor JTV di Jawa Timur, yo lewat sini. Sedang penelitian, tersedia fitur survei assessment yang praktis. Mau tahu di balik layar JTV? Bisa loh ajuin kunjungan sekolah, kampus, kantormu melalui JTV Hub. Dangdutan pas gabut, nonton streaming langsung, dar, kumpulkan poin-poin, bisa ditukar kesempatan melebut TV, gratis. Yuk install JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital rek. Weh, Apa ae sing ganggu ae wong celuke mulai mau sing rungu-rungau. Nagut lah rek kae. Timbangane nyek saka kuping runguhangi jelas-jelas. Iki ada barang baru. Hai. Mit, kopi loro mit. Ih, anyar maning. Oleh teko ndi? Oleh jare nagut ora. Tukule tumbias nganggo PC dewek kon, nganggo PC dewek. Iya, maksudnya gitu iku. Cuman toko nang ndi? Maning rokok parah iki. Cukai hengono, bahaya iki rokok bodong iki. Mas Dino, tumben. Ya iku amit, mit. Iki mumpung ada rezeki kakange tak tukokno rokok. Ini nih yang bikin bangkrut pabrik rokok. Ini juga yang merusak pasar. Tidak bercukai berarti bodong kan? Tidak ada pemasukan buat negara.
Bayar pajak pakai cukai itu penting buat kita dan akan kembali ke kita. Buat bayar rumah sakit, pemerintahan, jalan-jalan rusak, banyaklah pokoknya. Alah, sok tahu. Yang penting murah, enak, keluar asapnya, wes. Pokoknya ngudut, wes. Tapi bahaya, kalau kamu beli barang ilegal, itu kamu bisa berurusan sama hukum, masuk penjara. Ini nih, lihat. Pemirsa, petugas gabungan menggagalkan pengedaran rokok ilegal di penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Tersangka terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Aduh. Apes nih, kayak apes lopot gitu. Sekarang nonton JTV dan akses berbagai fitur menarik jadi lebih mudah lewat JTV Hub. Download aplikasi JTV Hub di Play Store atau App Store. Setelah terpasang, buka aplikasi JTV Hub, daftar, masukkan data diri dan nomor handphone kamu. Kode verifikasi akan dikirim cepat dan aman. Kemudian, jangan lupa login ya dulur. Sekarang, nikmati siaran JTV, ikut event, isi survei, lapor keluhan, dan kumpulkan poin. Satu aplikasi, banyak manfaat. Ada di JTV Hub. Monggo, download dan login JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital, re. Pemirsa, ide brilian tanpa eksekusi hanyalah sebuah halusinasi. Kita masuk ke ruang kerja Alex Budi Setiawan. Disinilah keajaiban itu diracik setiap harinya. Bukan 1 atau 2 kali kegagalan menghampiri, melainkan ratusan kali. Mari kita bedah bagaimana proses kreatif dan disiplin baja seorang Alex Budi Setiawan dalam melahirkan karya yang diakui dunia. Begini Mas, bagi masyarakat yang tidak punya biaya untuk menyewa pengacara yang katanya mahal, tapi sedang menghadapi kasus begitu. Lalu langkah hukum awal apa yang paling aman dan gratis untuk bisa dilakukan masyarakat yang terjerat hukum ini tadi? Nah, ini yang banyak masyarakat nggak tahu. Jadi pengacara itu punya pro bono, yaitu pro bono itu mendampingi tanpa dipungut biaya sepeser pun. Seperti di OA saya, organisasi advokat saya, Peradi ini. Peradi ini punya lembaga bantuan hukum juga, LKBH itu punya. Jadi kita ini setiap satu pengacara itu kan punya kewajiban untuk menangani perkara yang memang orang itu tidak mampu. Dan itu tidak boleh ditolak itu. Dan itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang lawyer, sebagai seorang pengacara itu sudah ditentukan di undang-undang advokat tersebut, dan itu harus kita jalankan. Ada sumpahnya juga berarti? Ada sumpahnya, jadi masyarakat jangan takut. Karena yang nggak tahu-tahu itu, kalau nggak punya biaya, kan memang ada syarat-syaratnya ya, nggak ada biaya itu harus punya surat keterangan miskin dari desa atau apa, itu kan harus dilampirkan. Tetapi pada substansinya, semua perkara itu walaupun orang itu tidak mampu bisa kita layani tanpa biaya sedikit pun. Hukum kita itu sering disebut tajam ke bawah, tumpul ke atas. Singkat saja, apakah Anda sepakat dengan kalimat itu atau Anda punya pandangan lain? Jadi wajarlah kalau sebagian masyarakat itu menilai bahwa hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya. Nah, jadi wajarlah kalau ada sebagian masyarakat yang menilai seperti itu. Tapi bagi saya, selama saya itu menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi semuanya itu harus sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Setiap kasus punya cerita dan setiap pengacara punya prinsip yang diperjuangkan. Malam ini kita telah menyaksikan bagaimana Alex Budi Setiawan menavigasi labirin hukum demi sebuah kebenaran. Jangan beranjak dulu karena kami telah merangkum esensi perjuangan
dan pesan penutup langsung dari sang penegak hukum. Sesaat lagi. Sekarang nonton JTV dan akses berbagai fitur menarik jadi lebih mudah lewat JTV Hub. Download aplikasi JTV Hub di Play Store atau App Store. Setelah terpasang, buka aplikasi JTV Hub, daftar, masukkan data diri dan nomor handphone kamu. Kode verifikasi akan dikirim cepat dan aman. Kemudian, jangan lupa login ya dulur. Sekarang, nikmati siaran JTV, ikut event, isi survei, lapor keluhan, dan kumpulkan poin. Satu aplikasi, banyak manfaat. Ada di JTV Hub. Monggo, download dan login JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital, re. Woi. Apa ae sing ganggu ae wong Celuk mulai mau sing rungu-rungau. Nagut lah rek kae. Timbangane nyek saka kuping rungu hangi jelas-jelas. Iki ada barang baru. Hai. Mit, kopi loro mit. Ih, anyar maning. Oleh tekan ndi? Oleh jare nagut ora. Tukule tumbias nganggo PC dewek kon, nganggo PC dewek. Iya, maksudnya gitu gue iku. Cuman toko nang ndi? Maning rokok parah iki. Cukai hengono, bahaya iki rokok bodong iki. Mas Dino, tumben. Ya iku Amit, Mit. Iki mumpung ada rezeki kakange tak tukokno rokok. Ini nih yang bikin bangkrut pabrik rokok. Ini juga yang merusak pasar. Tidak bercukai berarti bodong kan? Tidak ada pemasukan buat negara. Bayar pajak pakai cukai itu penting buat kita dan akan kembali ke kita. Buat bayar rumah sakit, pemerintahan, jalan-jalan rusak, banyaklah pokoknya. Alah, sok tahu. Yang penting murah, enak, keluar asapnya, wes. Pokoknya ngudut, wes. Tapi bahaya. Kalau kamu beli barang ilegal, itu kamu bisa berurusan sama hukum, masuk penjara. Ini nih, lihat. Pemirsa, petugas gabungan menggagalkan pengedaran rokok ilegal di penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Tersangka terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Aduh. Apes nih kayak apes lopot gitu. Sarung suwek kecantol paku, antenono aku sing paling ayu. Ayo setuluran digital, re. Install, terus login JTV Hub dulur. Informasi penting buat sampean-sampean bisa dilihat kapanpun, dimanapun. Mau gabung event atau kompetisi, juga bisa daftar di sini. Yang mau magang di seluruh kantor JTV di Jawa Timur, yo lewat sini. Sedang penelitian, tersedia fitur survei assessment yang praktis. Mau tahu di balik layar JTV? Bisa loh ajuin kunjungan sekolah, kampus, kantormu melalui JTV Hub. Dangdutan pas gabut, nonton streaming langsung. Dar, kumpulkan poin-poin, bisa ditukar kesempatan melebut TV. Gratis! Yuk install JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital, re. Langkah Alex Budi Setiawan nyatanya belum berhenti di sini. Di depan kita masih ada bentangan mimpi baru yang ingin ia taklukkan. Dari sebuah sudut kecil di Banyuwangi, Alex Budi Setiawan telah membuktikan bahwa keterbatasan hanyalah sebuah ilusi di dalam pikiran. Karena Anda begitu menginspirasi dan sosoknya yang luar biasa. Dari seorang ASN menjadi lawyer, bahkan sekarang Anda tergerak di bidang rehabilitasi narkoba. Lalu di sini, banyak orang mengira adiksi atau kecanduan itu hanya soal kurang niat atau lemah di iman.
Dari kacamata medis dan psikologis, sebenarnya apa yang terjadi di otak seorang pecandu? Pecandu atau penyalahguna. Ini pecandu ya. Pecandu Ya, itu pecandu. adalah pemakai aktif berarti. Pemakai aktif yang sebelumnya itu dia penyalahguna. Kalau penyalahguna ini kan karena diajak oleh teman gitu. Ada teman yang mengajak dengan gratisan, akhirnya dia tertarik. Besoknya lagi, beberapa kali lagi didatangi, dia harus mengeluarkan uang kecil untuk melakukan permainan narkoba tersebut, memakai narkoba tersebut dengan beli-beli paket yang pahit, paket hemat. Itu di Banyuwangi banyak terjadi itu. Terus setelah itu akhirnya kalau dia tidak bisa mengatasi diri sendiri, maka dia akan terus-terusan akan terkontaminasi dengan temannya yang sudah menjadi seorang pemakai aktif tersebut atau pecandu tersebut. Lah, memang disinilah titik kelemahannya. Jadi biasanya dari korban yang pasif itu tidak berterus terang karena ada rasa takut, ada rasa enjoy juga saat memakai itu, maka dia akan menyembunyikan perasaan itu bahwa padahal dia itu tahu kalau memakai saja ini sebenarnya sudah melanggar undang-undang narkoba, salah gitu. Tapi karena dia ketakutan dia, ketidaktahuan dia, maka dia akan meneruskan dan temannya ini akan terus memberikan informasi yang salah. Bagi keluarga di rumah yang mungkin curiga anggotanya mengalami adiksi atau sudah mulai mencoba narkoba, mungkin bisa diceritakan, bisa disebutkan apa saja perubahan perilaku atau tanda psikologis paling awal yang harus diwaspadai oleh keluarga? Ya. Jadi biasanya kalau sudah menjadi pecandu ini, perubahan-perubahan secara fisik itu terlihat dia kurus. Jadi pemakai itu kan tidak ada yang gemuk lah karena dia sekali pakai kan tidak tidur berhari-hari, tidak makan berhari, itu bisa dilakukan dan itu bisa membuat fisik ini lemah, fisik ini turun, mata ini merah, mata ini cekung, terus dia sudah tidak fokus dengan semuanya, pelajaran pun tidak akan fokus, belajar pun tidak akan fokus, kepada keluarga pun juga tidak akan fokus. Jadi ada ciri-ciri khusus, ada beberapa hal, tapi yang saya sampaikan ada beberapa hal saja. Salah satunya itu adalah bagi pemakai atau pecandu yang ada di rumah itu, anak ini selalu menutup diri. Biasanya anak ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan ayahnya, dengan ibunya, tetapi dia menutup diri dengan keluarganya. Terus yang kedua, mungkin banyak kejadian ada barang-barang yang hilang di rumah. Perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai karena barang-barang yang hilang di rumah itu, siapa lagi kalau bukan anak kita, siapa lagi kalau bukan keluarga kita yang menghilangkan barang tersebut. Lah, itu banyak terjadi bahwa barang-barang yang hilang mungkin seperti kompor gas, handphone atau uang yang disimpan oleh orang tua, itu ya dibelikan untuk membeli narkoba tersebut. Itu salah satu ciri-ciri yang bisa kita pahami lah. Lalu kita berbicara tentang rehabilitasi nih Mas. Setelah keluar dari rehabilitasi, itu adalah tantangan terbesar justru ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial. Lalu bagaimana seharusnya sikap masyarakat atau tempat kerja agar mantan pecandu ini tidak kembali lagi terjerumus. Mereka benar-benar safety begitu dan tidak balik lagi. Bagaimana itu? Ya, masyarakat atau lingkungan kerja itu menurut saya mereka harus care kepada orang-orang atau anak-anak kita yang habis direhabilitasi. Memang kan tanda kutip anak-anak yang sudah direhab ini kan kalau keluar dari masyarakat ini kan menjadi sebuah hal yang tabu gitu loh, akan dikucilkan gitu loh. Lah ini pengucilan masyarakat ini yang harus kita bentuk opini karakter dari masyarakat agar yang dikucilkan ini tidak menjadi sebuah beban bagi masyarakat. Tapi ayo kita rangkul bareng-bareng. Yang habis direhabilitasi ini kita rangkul bareng-bareng, anggaplah ini adalah kemarin sebuah kesalahan, hari ini mari kita bareng-bareng untuk membenahi anak atau orang yang habis direhabilitasi ini untuk menjadi lebih baik lagi. Apa pesan krusial yang ingin Mas Alak sampaikan kepada mereka yang di luar sana saat ini sedang berjuang
sembunyi-sembunyi melawan adiksinya dan takut untuk mencari bantuan. Ya. Jadi sebenarnya di Undang-Undang Narkotika ini sudah diatur juga di pasal, bahwa salah satu pasal itu bahwasanya orang yang mengetahui orang ini memakai, kalau tidak melaporkan, orang yang mengetahui ini bisa dipidana juga. Gitu. Jadi monggo masyarakat yang mengetahui ini segera melaporkan ke instansi terkait itu, bahwa anak ini terindikasi sering memakai karena dia sering berkumpul dengan ini, memakainya di rumah ini, laporkan. Kalau tidak dilaporkan, ini akan malah menjadi beban bagi orang yang tahu ini. Dia akan bisa dipidana juga dengan pasal tertentu. Maka kita sebagai penggiat anti narkotika itu selalu menekankan kepada masyarakat. Sebenarnya kami selalu kampanye. Pengguna atau penyalahguna ini tempatnya bukan di penjara, tetapi di lembaga rehabilitasi. Itu sering kali kita sampaikan. Jadi pengguna, penyalahguna, pemakai pasif itu tempatnya bukan di penjara, tetapi di panti rehabilitasi. Kenapa sih Anda tertariknya di narkoba? Apa sih yang membuat Anda benar-benar saya harus menyelamatkan generasi muda ini dari narkoba? Ya, ada peristiwa apa? Ya, sekali lagi saya ini mencintai keluarga saya, ibu bapak saya. Yang kedua, saya mencintai istri dan anak-anak saya. Sebenarnya saya fokus di lembaga anti narkoba ini. Saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya bahwasanya ini besok warisanmu. Jadi ini kedepannya akan menjadi sebuah yayasan yang baik di masyarakat. Jadi kami inginnya itu dengan hal yang kecil seperti saya punya yayasan seperti ini, bisa saya tularkan kepada anak cucu saya. Bisa menginspirasi anak cucu saya bahwa oh dulu ayah saya, oh dulu kakek saya itu adalah pejuang anti penyalahgunaan narkotika. Jadi ini yang akan kami yang membuat saya ini terinspirasi, saya fokus di lembaga atau yayasan saya narkoba ini. Setelah begitu banyak pencapaian yang sudah Anda dapatkan, kira-kira pencapaian apa lagi yang masih belum terwujud dan Anda masih dalam tahap pengejaran, mengejar cita-cita sampai saat ini? Cita-cita saya ini besar sekali sebenarnya. Intinya kami ingin membahagiakan, membuat Banyuwangi ini semakin hebat, semakin sejahtera. Kalau di titik nanti saya di politik, saya sudah menjadi anggota DPRD, itu sudah bisa membagian saya dan Banyuwangi sudah bisa sejahtera, maka saya akan berhenti di DPRD. Tapi kalau di DPRD, saya menjadi DPRD, Banyuwangi masih belum bisa sejahtera dan masih harus terus berbenah, maka saya akan menyalonkan sebagai bupati. Setiap perjalanan selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan setiap perubahan nyata lahir dari keteguhan hati. Hari ini kita belajar dari Alex Budi Setiawan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti menghebat. Saya, Erna Agustina, pamit undur diri. Teruslah berbuat baik karena cerita Anda bisa jadi adalah inspirasi berikutnya. Sampai jumpa di Sosok minggu depan dan selamat malam. Terima kasih buat saya. Sarung suek kecantol paku, antenono aku sing paling ayu. Ayo setuluran digital rek. Install, terus login JTV Hub dulur. Informasi penting buat sampean-sampean bisa dilihat kapanpun, dimanapun. Mau gabung event atau kompetisi, juga bisa daftar di sini. Yang mau magang di seluruh kantor JTV di Jawa Timur, yo lewat sini. Sedang penelitian, tersedia fitur survei assessment yang praktis. Mau tahu di balik layar JTV? Bisa loh ajuin kunjungan sekolah, kampus, kantormu melalui JTV Hub. Dangdutan pas gabut, nonton streaming langsung, dar, kumpulkan poin-poin, bisa ditukar kesempatan melebut TV, gratis. Yuk install JTV Hub sekarang.
JTV, dulur digital rek. Weh, Apa ae sing ganggu ae wong iki. celuke mulai mau sing rungu-rungau. Nagut lah rek kae. Timbangane nyek saka kuping runguhangi jelas-jelas. Iki ada barang baru. Hai. Mit, kopi loro, Mit. Ih, anyar maning. Oleh teko ndi? Oleh jare nagut ora. Tukule tumbias nganggo PC dewek kon, nganggo PC dewek. Iya, maksudnya gitu iku. Cuman toko nang ndi? Maning rokok parah iki. Cukai ngono, bahaya iki rokok bodong iki. Mas Dino, tumben. Ya iku Amit, Mit. Iki mumpung ada rezeki kakange tak tukokno rokok. Ini nih yang bikin bangkrut pabrik rokok. Ini juga yang merusak pasar. Tidak bercukai berarti bodong kan? Tidak ada pemasukan buat negara. Bayar pajak pakai cukai itu penting buat kita dan akan kembali ke kita. Buat bayar rumah sakit, pemerintahan, jalan-jalan rusak, banyaklah pokoknya. Alah le, sok tahu. Yang penting murah, enak, keluar asapnya, wes. Pokoknya ngudut, wes. Tapi bahaya. Kalau kamu beli barang ilegal, itu kamu bisa berurusan sama hukum, masuk penjara. Ini nih, lihat. Pemirsa, petugas gabungan menggagalkan pengedaran rokok ilegal di penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Tersangka terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Aduh. Apes nih kayak apes lopot iki gitu. Sarung suwek kecantol paku, antenono aku sing paling ayu. Ayo setuluran digital rek. Install, terus login JTV Hub dulur. Informasi penting buat sampean-sampean bisa dilihat kapanpun, dimanapun. Mau gabung event atau kompetisi, juga bisa daftar di sini. Yang mau magang di seluruh kantor JTV di Jawa Timur, yo lewat sini. Sedang penelitian, tersedia fitur survei assessment yang praktis. Mau tahu di balik layar JTV? Bisa loh ajuin kunjungan sekolah, kampus, kantormu melalui JTV Hub. Dangdutan pas gabut, nonton streaming langsung. Dar, kumpulkan poin-poin, bisa ditukar kesempatan melebut TV, gratis. Yuk install JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital rek. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojo Paen Singosari Kediri Timur. ayo rek guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul, mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi. Semua beraksi, atur MC dan dedikasi. Semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok
campur sari.